Oke, baiklah teman-teman. Itu tadi slideshow mengenai perkembangan terbaru COVID-19 di Kota Bengkulu. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti kita pada siang hari ini. Sebelumnya sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua untuk yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera, serta dimohon kepada seluruh partisipan untuk menonaktifkan kamera. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Apa kabarnya nih, teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walaupun kita masih berada di tengah pandemi saat ini. Di sini sudah hadir narasumber kita, Kakak Diah Tepi. Mungkin boleh saya sapa terlebih dahulu. Halo, Kak Diah. Halo, Assalamualaikum. Ya, Siang, waalaikumsalam. Apa kabar Kak Diah? baik. Ini Baik. enaknya siapa nih? Kak Heni. Iya, Heni, Kak. Heni sebagai moderatornya pada siang hari ini. Oke. Oke. Em, ya, baik, Kak. Sebelumnya di sini teman-teman boleh ya yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum kita memasuki ke acara inti, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini agar teman-teman semua bisa sayang dengan Heni kenalan dulu nih. Jadi saya Heni Triutami yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk dipercayakan sebagai moderator memimpin talk show kita pada hari ini. Dan jabatan saya di GNB Bengkulu adalah sebagai Wakil Ketua Umum. Dan di sini juga Kak Dia, saya izin menyampaikan sebuah pantun untuk Kak Dia. Boleh ya, Kak? Silakan. Ya, oke. Jadi ada sebuah pantun untuk Kak Dia. Pergi ke pasar bersama Rini, tak lupa mengajak Esa. Kepada teman-teman yang hadir di Zoom hari ini, yuk kita kenalan dengan narasumber kita yang luar biasa. Baik, di sini Henny akan membacakan beberapa CV atau kurikulum vitae dari Kak Diah Tepi. Jadi narasumber kita ini bernama Diah Tepi Rahmawati SST Amket, lahir di Tangerang tanggal 23 September dan pekerjaan utamanya sebagai bidan, edukator, dan trainer. Riwayat pendidikannya, D3 Kebidanan RSPAD Gatot Subroto tahun 2003 sampai 2006, D4 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3 tahun 2009 sampai 2010, serta program Pasca Sarjana FK Unpad tahun 2015 sampai dengan 2017. Dan riwayat pekerjaannya, beliau pernah bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Gandaria Jakarta tahun 2006 sampai 2007. Beliau juga sebagai praktisi kebidanan. Beliau juga sebagai founder Education and Healthy tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang mana Instagram dan ya, ini boleh dilihat ya teman-teman, sudah ditampilkan oleh operatornya, CV-nya. Nah, boleh dilihat juga, ini ada Instagramnya, itu EduHealthy99, dan YouTube-nya Dia Tepi atau AT Channel. Nah, ini teman-teman nanti akan diarahkan juga oleh operator di kolom chat untuk follow Instagramnya, serta subscribe dari YouTube Kak Diah Tepi ini. Lalu beliau juga sebagai bidan atau fasilitator atau instruktur di aplikasi 4 bulan tahun 2020. Nah, riwayat publikasinya pernah di Proceeding, yaitu gambaran pencegahan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal tahun 2018, dan juga sebagai hubungan status stunting dengan perkembangan pada anak usia prasekolah tahun 2019. Di jurnal nasional sendiri, itu juga pernah di efektivitas akupresur selama persalinan, jurnal IBI tahun 2016, serta yang terbaru di pengaruh akupresur terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea di jurnal kebidanan dan kesehatan tradisional 2019 Sinta strip 4. Dan terbitan buku itu sendiri itu ada pengaruh
akupresur terhadap penurunan yuridis mernohea pada remaja putri atau wanita usia subur tahun 2019, serta hubungan status stunting dengan perkembangan pada anak usia prasekolah tahun 2019, dan askep kehamilan. Oke, kita sambut Kak Diah Tepi Rahmawati. Boleh teman-teman diberikan emoji A+-nya untuk Kak Diah pada siang hari ini. Halo Kak Diah. Apakah suara ini terdengar, Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terdengar, Kak ini ada. Oke, baik. Saat Gendi, generasi penerus bangsa Indonesia, ya bukan ya? Gendi ya? Generasi baru Indonesia, Kak. Kalau Gendi. Generasi baru Indonesia. Ya. Sehat untuk para peserta di ruangan meeting ini, Zoom meeting ini, dan peserta yang dari luar, saya ucapkan selamat datang di acara talk show hari ini. Oke, terima kasih Kak Diah. Sapa-sapaan pembukanya. Mungkin tadi ini ya Kak, di awal tadi itu sudah ditampilin oleh beberapa slideshow yang ditampilkan oleh operatornya mengenai kasus perkembangan COVID-19 terbaru. Dan dengar-dengar katanya Provinsi Bengkulu ini berada di posisi ke-6 ya Kak, sebagai penyumbang COVID-19 terbesar. Provinsi ke-6 sama 43 kota kecil ya Kak ya? Ya, betul Kak Heni. Ya, kalau mendengar info atau mendengar data yang disajikan di surat kabar, di media massa ataupun di website ya, atau sosial media, sebenarnya Bengkulu ini adalah kota yang menurut saya yang harusnya tingkat keterpaparannya rendah. Namun malah terbalik nih, yang artinya pulau yang terbatas. Saya bukan mau bilang pulau yang ini ya, pulau yang artinya minimalis ya, lebih tepatnya gitu. Harusnya tingkat pemaparan atau keterpaparannya harusnya bisa ditekan serendah mungkin. Tapi pada kenyataannya malah tidak sesuai dengan data yang diberikan. Nah, kebetulan siang ini kita akan bahas nih. Sebenarnya sudah tepatkah prokes yang kita jalankan atau ada apa nih? Gitu. Iya, oke, baik. Oke, terima kasih Kak Diah. Nah, berarti teman-teman boleh ya untuk sekalian mengeluarkan alat tulisnya gitu kan. Karena kita pada siang hari ini akan menambah wawasan terkhususnya di mengenai COVID-19 ya. Nah, jadi tadi udah didengar ya teman-teman semua bahwasanya Provinsi Bengkulu sekarang itu sedang menurut datanya itu sedang berada di posisi ke-6 sebagai provinsi penyumbang COVID terbesar ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Dia tadi, seharusnya kita sebagai Provinsi Bengkulu itu yang bisa dikatakan provinsi yang minimalis, seharusnya bisa mempunyai tingkat COVID yang rendah dibandingi dengan provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, tapi malah justru keterbalikannya. Nah, untuk itu, Talk Show Gendi ini hadir dengan tema Bengkulu bisa patuhi protokol kesehatan. Mungkin kita langsung aja ke intinya nih, Kak Dia. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang menyebabkan kasus positif COVID-19 di Bengkulu ini meningkat? Dan mungkin ada nggak sih Kak kaitannya dengan varian Delta terbaru ini? Oke, monggo Kak Dia. Oke, baik. Terima kasih. Kita santai aja ya ngobrolnya ya. Jadi ini bukan sebagai obrolan apa di kelas ataupun apa, kita sharing santai aja dan kita discuss di sini bahwa apa sih yang membuat itu. Kalau dari analisa potret saya sendiri melihat hal itu adalah satu, ketika entah itu dari luar atau penderita yang sudah terpapar itu biasanya tidak mengakui dirinya untuk ya ini saya sedang terpapar gitu. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan yang saya lihat tidak seperti di seluruh kabupaten Provinsi Bengkulu ya. Mudah-mudahan yang saya lihat hanya sekilas dan hanya salah satu individu yang kurang disiplin saja. Kebanyakan saya nggak tahu nih pakai maskernya ya. Mungkin pakai maskernya sudah benar, udah
tingkat kesadaran menggunakan maskernya sudah benar. Namun banyak masker yang digunakan, ini maaf ya, saya melepas masker karena saya hanya berada di ruangan sendiri. Jadi tidak ada orang lain, jadi saya berani membuka masker. Kadang-kadang ini maskernya sudah benar dipakai, tapi dia seperti ini diturunkan. Nah, ini ya. Atau ada juga yang bagus menggunakan masker, tapi biasanya tempelnya di sini. Tempelnya di sini ya, Kak. Ya. Ya. Oke. Banyak faktor yang membuat itu semua. Jadi kita hindari mengatakan bahwa harusnya provinsinya minimalis, harusnya tingkat keterpaparannya rendah bahkan nggak ada. Nah, kenapa? Nah, karena ruang lingkup kita yang kecil, ketika satu saja terpapar, ruang lingkupnya di situ saja, otomatis tingkat penyebarannya akan cepat dan semakin meluas. Itu logika berpikir saya, ya. Jadi ketika kita tahu diri kita terpapar, itu sebaiknya kita sudah bisa membuat keputusan bahwa ya sudah, kita isolasi mandiri ataupun kita berani menuju pelayanan kesehatan. Nah, mirisnya adalah ya, kalau tadi di pertanyaan dari Kak Heni ataupun teman-teman yang ada di sini, apakah itu karena virus Delta? Nah, varian Delta. Mohon maaf nih, sebenarnya corona itu banyak variannya, bukan cuma Delta, ada Kappa, ada Alpha, ada Beta. Tapi yang lagi booming, yang lagi banyak di riset saat ini adalah varian Delta. Jadi ingat ya, virus corona ini punya beberapa varian, kayak seperti coklat, ada varian rasa, misalnya coklat kacang, coklat keju, coklat blueberry dan lain-lain. Nah, ini banyak riset yang sudah memeriksa bahwa ini ditemukan sebenarnya sejarahnya. Saya sebelumnya sudah sempat share video ke panitia, mudah-mudahan sekilas sudah dilihat ya. Di sini kita tidak akan mempelajari latar belakang sejarah bahwa virus Corona atau COVID-19 ini ada. Kita sama-sama tahu itu dari Cina awalnya. Nah, tapi kenapa varian Delta ini? Varian Delta ini awalnya ditemukan di India. Ya, sebenarnya kalau di medis, kalau saya cerita medis, ini kan banyak yang non medis ya. Sebenarnya kalau kita bicarakan ini satu SKS per bulan. Kita itu ada kode-kodenya ya. Biasanya Delta itu ada kode-kode tertentu dan varian apa dan lain-lain. Nah, varian Delta ini ya, kenapa percepatannya cepat? Ya, alasannya dia setelah diteliti, setelah diriset bahwa dia gini, sebenarnya masih banyak riset yang diperlukan. Tetapi kalau berdasarkan teori ya, ternyata varian Delta itu memiliki kandungan protein atau selnya yang bisa secara cepat untuk menggoyahkan imun tubuh kita. Jadi intinya semua virus corona itu sama. Artinya daya tahan tubuh kita yang diserang. Tapi ini sebenarnya masih banyak riset yang harus dikembangkan. Ini bukan karena riset ya. Ada beberapa teori yang telah saya baca atau studi literatur mengatakan bahwa si varian Delta ini yang penyebarannya cepat. Ya, belum tahu nih, kalau di riset belum tahu cepatnya kenapa. Ya karena jenisnya itu ada, kalau tadi saya bilang ada sel atau protein yang di dalamnya yang bisa secara cepat menyerang daya tahan tubuh kita. Individu, bayangkan kalau varian Delta ini keterpaparannya dibandingkan virus corona varian sebelumnya, ini ketika kita terpapar itu hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 detik. Bayangkan ya, 5 sampai 10 detik. Yang logikanya gini, kalau saya terkena jangan saya deh, itu doa ya. Misalnya ada si A terkena varian Delta 1, itu bisa keterpaparannya adalah 6 orang berikutnya dia bisa menulari. Itu logikanya seperti itu. Kenapa dia bisa dengan cepatnya? Jadi sekali lagi, bukan karena sekarang meningkat lagi, bukan karena kita tidak pemerintah baik ini tidak pernah mengatasi ataupun memfasilitasi, memberdayakan. Kita semua sudah coba dengan berbagai cara, tapi variannya ya, jenis variannya yang ada, yang muncul ini yang sehingga membuat keterpaparannya lebih cepat. Jadi, nah pentingnya di sini adalah kita balik lagi ke diri sendiri ya.
bukan orang lain. Itu sih intinya Kak Heni. Jadi hindari menyalahkan jenis variannya, tetapi daya tahan tubuh dan prokes kita yang harus kita lebih tingkatkan. Jadi kita nih berperang atau melawan cepet-cepetan sama kayak kita orang lari sama orang naik sepeda. Bakal duluan mana nih? Itu. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Dia. Berarti ada beberapa poin yang Heni tarik dari penjelasan Kak Dia tadi. Jadi sebenarnya kalau COVID ini bukan cuma variannya Delta ya Kak, tapi ada Iya. Alpha, ada Beta, dan lain sebagainya. Dan kalau varian Delta ini itu pertama kalinya ditemukannya di India ya Kak. Dan proses penyebaran cepat sekali, 5-10 detik. Jadi kembali ke pertanyaan Heni tadi, sebenarnya kenapa kasus COVID kita itu bisa meningkat dalam dalam waktu beberapa hari atau dalam waktu yang singkat? Karena sebenarnya itu dari para manusianya sendiri yang tidak memperhatikan prokesnya, seperti penggunaan masker tadi ya Kak. Misalnya banyak sekali para mahasiswa, bukan cuma mahasiswa, masyarakat umum lainnya yang menggunakan masker itu masih tidak tepat ya Kak, seperti yang Kakak sudah contohkan, di bawah dagu dan lain sebagainya. Dan kenapa penyebarannya cepat? Ya itu tadi dikarenakan karena penyebarannya itu relatif cepat dalam waktu 5-10 detik, serta penyebarannya itu biasanya pada lingkup yang kecil Kak, atau lingkupnya yang saja ya Kak. Oke, berarti itu tadi ya teman-teman kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang berbahaya atau enggak ya Kak virus COVID-19 ini? Ya, jawabannya pasti bahaya. Bahaya gitu. Ya Kak? Bukan virus corona saja, segala jenis virus, bakteri, dan lain-lain yang sifatnya menyerang imun tubuh. Yang harus digarisbawahi, yang harus dinotkan adalah yang menyerang imun tubuh, itu adalah cara penyebarannya adalah tergantung kita kejar-kejaran tadi. Kita satu naik sepeda, yang satu lari. Yang mana kita bisa bertahan? Bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan sehingga kita sampai di garis startnya sama. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya virus ini Kak sudah menjangkiti manusia atau orang, jadi sebenarnya ciri-ciri atau gejala orang yang sudah terkenai virus COVID-19 ini, terkhususnya di varian Delta ini, itu gimana sih Kak? Mungkin boleh di-sharing kepada teman-teman semua. Boleh, terima kasih Kak Eni. Jadi gini, intinya semua jenis keterpaparan virus corona itu sama. Dia pasti ada batuk pilek, sakit kepala, atau pusing ya. Dia merasa demam. Ya. Nah, tetapi dari dulu juga sudah ada keluhannya buang-buang air, yang diserang adalah pencernaan. Nah, sekarang dengan varian Delta ini ya keterpaparannya makin luas. Mungkin ada gangguan nyeri sendi ya, sampai ada yang bahkan yang lebih parah adalah terjadinya ruam kulit. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum muncul varian Delta ini, gejala-gejala itu sudah ada, mungkin skupnya kecil. Nah, sekarang dengan adanya varian Delta, skupnya makin meningkat. Gejalanya tadi mungkin bisa diperparah, diperberat dengan tadi sendi-sendinya sakit, sesak pasti ya. Terus tadi bermasalah dengan saluran pencernaan, mencret atau diare gitu. Intinya lebih diperberat terhadap keluhannya. Oke, baik Kak. Iya, ini juga pernah lihat Kak, contohnya kayak di infotainment ya Kak, ada waktu itu artis Dewi Persik Kak, kalau nggak salah. Dia pernah terkena COVID juga, terus ternyata pas dilihat ruam kulitnya merah semua gitu. Berarti itu mungkin bisa jadi dia terkena ini ya Kak, penyebaran COVID varian baru ya, karena kan kalau gejala dasarnya tadi cuma batuk, pilek, sakit, sesak nafas, tapi karena variannya semakin banyak, penyebaran gejala ini juga semakin banyak ya Kak ya. Oke, berarti kalau untuk para orang-orang yang sudah terkena gejala ini, lantas langkah apa sih Kak yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus langsung ke rumah sakit atau ada penanganan khusus tersendiri yang dapat kita lakukan di rumah saja atau gimana Kak? Oke, biasanya kalau sudah gini, sekarang semua orang akan parno kalau dia batuk pilek, orang langsung bilang hati-hati kamu COVID gitu kan, selalu diintimidasi seperti. Tapi tidak selamanya orang batuk pilek setelah dicek antigen COVID
tergantung tadi diceknya hari keberapa, imunitasnya dan lain-lain. Tetapi kata kunci berikutnya adalah penciumannya masih mencium nggak? Masih bisa mencium bau nggak? Itu kata kuncinya. Ya, mau apapun jenis variannya. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita sudah merasa itu, kita lemah, nggak nafsu makan, apalagi penciuman kita sudah tidak berfungsi sama sekali, ya, setajam apapun sudah dicoba, apapun, mau bau parfum, mau bau apa ya, tetap nggak bisa. Langkah pertama apa? Yang penting kita berani dulu mengecek diri kita, memastikan kita ini tahu bukan karena mau buat stres, tapi kita mau melindungi orang-orang di sekitar kita, terutama diri kita dulu. Ya, ketika balik lagi saya bilang, ketika misalnya terkena di si A daya tahan tubuhnya kebal, bagus. Mungkin ketika dia terkena dengan gejala-gejala tadi, dia akan jadi OTG, orang tanpa gejala. Dia masih bisa makan, penciuman nggak ada masalah gitu ya. Dia sebenarnya semua gejala dia rasakan, tapi saking imun tubuhnya masih bagus, dia seperti ya nggak masalah. Orang kedua misalnya B, baru terpapar sedikit saja, karena daya tahan tubuhnya, sensitivitasnya dan sebagainya, itu sudah istilahnya udah benar-benar penciumannya bau, tidak bau, tidak nafsu makan dan lain-lain. Nah, itu jadi langkah pertama yang harus tadi seperti Kak Hedi sampaikan ke saya, apa yang harus kita lakukan? Kita pastikan dulu, kita cek benar nggak penciuman kita masih ada atau tidak. Yang kedua, kalau kita menemukan gejala-gejala seperti tadi, hindari malu, hindari sungkan. Kita periksa dulu, minimal kita cek antigen. Artinya deteksi dini dulu deh. Deteksi dini dulu, datang ke pelayanan kesehatan. Dan itu pun ada syarat-syaratnya, tidak perlu khawatir teman-teman ya. Bukan berarti nanti kalau saya positif COVID-19, saya bakal dikucilkan. Teman-teman harus tahu bahwa COVID-19 ini bukan seperti dulu momok ya, menjadi momok masyarakat sekarang, bahwa orang-orang yang yang terkena atau terpapar COVID-19 dia harus dengan berjiwa besar, berani mengakui untuk apa, supaya keterpaparannya tidak semakin cepat dan meluas. Ya, mungkin saya bisa deskripsikan dengan kita bermain congklak. Ya, kalau congklak, kita ambil congklaknya, si biji congklak itu sudah terpapar, ketika kita harus menjalankan semua congklak itu dalam congklak-congklak lainnya, otomatis akan meninggalkan di semua lingkaran. Nah, jadi apa? Lebih baik kita memastikan bahwa sebelum kita tahu kita ini sehat ataupun tadi terpapar, kita pastikan dulu. Ya, bukan mau menambah beban psikologis. Yang jelas bahwa pertama kita harus periksa, yang kedua kalau memang bisa dengan isolasi mandiri di rumah saja, cukup isolasi mandiri di rumah. Kalau memang tadi sudah ada gejala sesak yang tidak bisa ditoleransi, artinya sudah tidak ada penciuman, ditambah sesak pula, ya. Makanya sekarang teman-teman, bukan cuma orang kesehatan aja, ini ya, alat ini sekarang sudah familiar disiapkan ke orang di rumah atau orang-orang yang isolasi mandiri ya. Ini biasa untuk saturasi oksigen ya. Kalau kita orang dewasa normal itu rate-nya 95 sampai 100 ya, minimal ya. Tapi sudah ada himbauan bahwa ketika sudah ada gejala dan kita punya alat deteksi dini, ini aja dulu. Kita belum cek ke pelayanan kesehatan antigen gitu ya. Ini sudah saturasinya sudah di bawah 95 ya, 94, 93, 92, 90, apalagi di bawah 90, itu segera deh kita cek. Ya, artinya apa? Alat saturasi oksigen ini menunjukkan bahwa kondisi keadaan oksigenisasi di tubuh kita itu sudah kurang optimal. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik Kak Dia. Berarti langkah pertama itu kita harus mengetahui gejalanya terlebih dahulu ya, Kak. Yes. Bagusnya kalau punya alat saturasi oksigen ya, Kak, tadi namanya ya, Kak? Ya. Iya, itu kalau yang normalnya 95, minimal 95 sampai 100. Jadi kalau udah di bawah 95 itu sudah mungkin menunjukkan tanda-tanda atau gejala tertentu ya, Kak. Nah, tadi juga Kakak menyinggung
sedikit tentang isolasi mandiri. Kalau misalnya kita udah terkena sedikit gejala-gejala tadi atau sudah ada kita mendeteksi gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 tadi, itu salah satunya kita bisa melakukan isolasi mandiri ya, Kak. Iya. Nah, jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa aja sih, Kak, yang bisa kita lakuin selama isolasi mandiri itu, Kak? Oke, baik. Kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita lakukan selama isolasi mandiri? Intinya seperti ini. Intinya ketika sekarang gini, mohon maaf pelayanan kesehatan, ini kebetulan saya bicara, saya bukan karena saya duduk sebagai pengajar ataupun dosen di salah satu universitas yaitu DH Hasan ya. Ini saya bicara sebagai saya praktisi di lapangan pelayanan, bahwa keadaan sebenarnya di di lapangan itu bahwa rumah sakit memang full penuh. Saya cerita ini sharing pengalaman, bukan saya baca teori ataupun bukan saya dari nonton TV, radio ataupun dan sebagainya ya. Ketika kita mau mencari pertolongan untuk pasien yang sudah dinyatakan COVID-19 aja, kita merujuk ke rumah sakit yang sudah siap penanganannya. Taruhlah bicara ICU yang alatnya lebih lengkap. Itu luar biasa kesulitannya kita, karena kenapa? Saat ini, kondisi saat ini adalah kapasitasnya rumah sakitnya itu, jumlah tempat tidurnya sudah sesuai ya, tapi jumlah penderitanya yang semakin banyak. Sekarang kalau ditanya, ya buka aja rumah sakit lainnya yang menampung. Oke, kita akan buka, tetapi tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Alat yang akan ditaruh di rumah sakit yang siap menangani COVID-19 itu adalah alat khusus. Seperti tadi, harus ada dong intensive care unitnya, ya, alat yang membantu untuk pernapasannya, ya. Harus ada dong monitor secara ketat. Kalau semuanya hanya ditambah tempat tidur saja tanpa didukung peralatan, hanya ditambah tenaga medisnya. Sekarang pemerintah lagi buka banyak relawan. Ngapain kalau banyak relawan, banyak tempat tidur, tetapi alat tidak mendukung? Gitu. Ya, jadi sekarang sudah dihimbau juga bahwa ketika tanda gejala yang ada menunjukkan gejala ringan, alias ya, kalau saturasi oksigennya gejalanya itu ada semua tadi ya, dari batuk, pilek, penciuman sudah tidak dirasakan, diare dan sebagainya, tapi saturasi oksigennya masih aman ya, minimal 95 sampai 100, itu sebaiknya diarahkan isolasi mandiri. Tetapi kalau sudah saturasi oksigen di bawah itu ya, tanpa alasan, tanpa apa, cepat ke pelayanan kesehatan. Itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat isolasi mandiri? Nah, yang bisa kita lakukan apa? Satu, semuanya gini. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, saya kalau bilang ya, bukan ke pasien ya, ke pasien, ke teman-teman, ke rekan-rekan ya, bukan hanya ke klien ya. Saya selalu sampaikan bahwa ini, penyakit itu bukan dari fisik, tapi psikologis, sosial, kultural, spiritual, itu mendukung semuanya. Jadi orang sehat harus punya semuanya. Ketika kita terpapar, mau COVID-19, mau kena varian Delta, mau apa, psikologis kita pasti akan terganggu. Nah, aspek yang saya sebutkan tadi harus seimbang. Ketika salah satu down, contoh psikososial, percuma melakukan isolasi mandiri dengan makannya banyak, ya, ininya tidak dikelola. Ya, artinya apa? Cari kesibukan. Saya bicara seperti ini. Ketika saya ke pasien, kami pakai APD lengkap. Ya, saya kemarin udah kirim gambar ke panitia, tapi nggak tahu nanti bisa ditayangin atau tidak ya. Rasanya, kalau kalian mau tahu rasanya apa, pakai jas hujan, motor itu dirangkap 5. Rasanya apa? Gerah, nggak bisa nafas. Ya, artinya apa? Saya sebenarnya ketar-ketir kalaupun pelayanan ke pasien, kita yang sudah seprotek ini aja bisa kecolongan, apalagi yang kendor. Makanya pelayanan kita berubah menjadi telemedicine ya. Artinya apa? Memanfaatkan teknologi.
kita alihkan layanan kita dengan menggunakan misal konsultasi kehamilan dengan menggunakan teknologi WA dan sebagainya, yoga kelas ibu hamil dengan menggunakan online, Zoom, platform lainnya, Zoom meeting. Saya nggak menyebutkan satu merek aja ya. Nah, kenapa? Sekarang kita pikirkan, kalau saya terus terang, kalau saya mau serba ketakutan, saya tidak akan menerima pelayanan. Yang ada apa? Saya akan berulang-ulang, akan kena lagi, ya. Kalau mau dipertimbangkan egoisme, ini saya aja ke pelayanan yang bukan orang yang dirawat di rumah sakit setiap hari saya layani. Bagaimana teman-teman yang jadi relawan, yang memang tugasnya dokter, perawat bidan yang sehari-harinya menemui pasien yang sudah COVID-19 yang positif. Itu ya. Dan jangan juga salah menerka kami orang kesehatan ataupun non kesehatan yang hanya di lingkungan kampus kita khususnya nih para mahasiswi ataupun siapapun ya, remaja dan sebagainya. Jangan kita kan akan jauh, nggak mungkin kontak eratnya, nggak akan terpapar jauh dari kata siapa. Teman-teman kami nanti saya kemarin atau tadi saya udah kirim video ya. Kita aja yang hanya duduk di meja, ya, itu bisa terpapar. Dari mana? Dari kontak dengan mahasiswa, datang dari kabupaten, ya. Misalnya seprovinsi Bengkulu, kita nggak tahu, kita nggak bisa menyalahkan. Oh ini kena dari ini, oh kena dari ini, oh kena dari ini, kita nggak bisa. Sekarang tadi saya bilang, kita nggak tahu, kita ini OTG misalnya, ya. Tapi kalau kita sudah tahu OTG, ya kita harus wajib isolasi mandiri secara berjiwa besar. Ya, pikirkan orang-orang yang di sekitar kita. Saya kembali lagi ke apa yang harus dilakukan isolasi mandiri. Ya tadi, penuhi dulu aspeknya, fisiknya kita jaga ya. Berarti kita olahraga, stamina-nya kita jaga ya. Karena kita lagi ada keluhan buang-buang air. Kita sembuhkan dulu buang-buang airnya. Kita sembuhkan dulu sakit kepalanya. Mungkin selama ini kita kurang jaga istirahat, pola tangan kita nggak benar, pola makan kita sehat dan lain-lain. Dan sekarang dulu isolasi mandiri belum ada pengobatan khusus ya. Kita hanya tahunya adalah kalau buang-buang air kita beli obat stop untuk mencret, daya tahan buat imun tubuh, buat suplai vitamin antioksidan, vitamin C dan lain-lain ya. Kalau sekarang pemerintah sudah peduli ya, sudah bisa obat yang tadinya tidak bisa dibeli pakai resep, sudah bisa sekarang dibeli tanpa resep. Ya, jadi itu kuncinya adalah harus ngapain kita isolasi mandiri. Satu, menyembuhkan keluhan, bukan menyembuhkan, memperbaiki atau meringankan keluhannya dulu. Yang kedua, jaga imunitas tubuh. Yang ketiga, alihkan, buat kesibukan. Ya, saat kita isoman, buat kesibukan. Apa yang bisa kita karyakan? Apa yang bisa kita berdayakan? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Dan pastinya penuhi semua spiritual ya, perbaiki ibadahnya. Ya, kultural, perbaiki hubungan manajemen diri. Kita lebih banyak bersyukur kalau di situ. Intinya, ya, seluruh aspek itu kita manajemen dengan baik. Itu sih Kak ini menurut saya. Oke Kak Dia, luar biasa sekali. Jadi itu ya teman-teman semua, kebiasaan-kebiasaan yang bisa teman-teman lakuin selama isolasi mandiri. Itu yang pertama, kita memperbaiki dulu keluhan-keluhan yang kita hadapi, lalu kita menjaga imunitas tubuh kita, lalu yang paling penting juga kita mencari kesibukan. Jadi kita pikiran kita tidak hanya terfokus kita sakit COVID, tapi kita juga harus merefresh pikiran kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain, terus juga tetap menjaga keseimbangan antara spiritual serta kultural kita. Pokoknya semua aspek harus seimbang ya Kak ya. Berarti setelah teman-teman yang terkena jangan cukup. Ya, mohon maaf kepada teman-teman yang masih mengaktifkan mikrofonnya, boleh tolong dinonaktifkan dulu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, berarti Kak, setelah teman-teman tadi melakukan isolasi mandiri atau membuat kebiasaan-kebiasaan baru, nah sebenarnya apa sih Kak ciri-ciri atau kriteria dari orang yang sudah dinyatakan sembuh atau memang
Gimana sih cara kita tuh tahu Kak, yang awalnya kita mempunyai gejala, lalu kita sudah didiagnosis COVID-19, gimana sih Kak cara kita tahu kita itu sudah sembuh dari COVID-19 ini? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Gini Kak Heni, segala sesuatu yang menyatakan bahwa suatu penyakit sembuh atau tidak, pastinya harus dilakukan pemeriksaan. Ya, dengan pemeriksaan penunjang. Tapi saya nggak akan jawab itu dulu, karena kalau saya jawab itu pertanyaannya udah selesai gitu ya. Tapi perbaiki dulu tadi keluhannya. Ya, gini, dulu isolasi mandiri itu harus 14 hari. Kalau sekarang tadi saya cerita karena rumah sakitnya penuh, kalau sudah baik 7 hari, silakan pulang. Kalau memang syaratnya memang harus masuk rawat. Ya, kalau memang dia sudah baik, ya sudah gitu kan. Tapi ya tadi kita berani bicara bahwa kita ini OTG, ya. Kita ini OTG. Artinya apa? Perbaiki dulu tadi saya bilang keluhan, perbaiki dulu, ringankan keluhan. Karena gini kita mikirnya, jangan sampai kita mikir, saya udah isolasi mandiri 14 hari, sesuai anjuran 10 hari, seminggu, atau 5 hari sekarang. Tapi belum tentu semuanya selesai di situ. Karena saya punya pengalaman bahwa kalau saya ditanya, pernah nggak saya terpapar COVID-19? Jawaban saya, alhamdulillah saya belum pernah. Meskipun saya ke pasien, tapi saya pernah reaktif. Gitu. Artinya reaktif adalah ketika saya dicek antigen, nah saya bilang, bagaimana kita tahu kita ini sembuh? Ya tadi setelah kita merasa gejala kita sudah ringan, kita periksa. Mungkin kalau kita darah tinggi, kita dengan tensi. Ya, mungkin kalau kita mau tahu kita hamil atau tidak, mungkin dengan USG. Gitu. Nah ini ya namanya kita harus cek antigen. Ya, harus cek rapid dan bahkan swab. Ya. Pengalaman dari kemarin isolasi mandiri bersama teman-teman saya gitu ya, bahwa itu kalau dibilang ada suatu ada suatu di dalam diri kita yang bagaimana tahu kita sembuh atau tidak. Satu saya bicara adalah pertama dari diri kita sendiri. Ya, ketika saya ngomong segala sesuatu penyakit, memang benar. Kalau saya ngomong kesehatan, obat adalah segalanya. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan atau Allah di sini. Kita yang tahu diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah baik keluhannya? Yang kedua, ketika kita sudah merasa baik, penciuman kita sudah mulai bagus, tanda-tanda itu sudah mulai berkurang, imun tubuh kita sudah meningkat. Banyak ya untuk meningkatkan imun tubuh dengan cara alami, bisa dengan minum, bukan segala sesuatu tidak harus pakai obat, yang alami, misal pakai jahe, daun sungkai dan sebagainya ya, minum susu ataupun apa. Saya di sini tidak akan menyebut merek ya. Intinya kita bisa secara tradisional. Ya, itu. Ketika kita tahu imun tubuh kita, ketika kita tahu kita tidak stres, ya. Ketika kita tahu sudah mulai tenang, sudah mulai bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga badan kita juga terasa ringan, enteng, baru kita lakukan pengecekan dengan penunjang. Tadi saya bilang pemeriksaan. Bukan berarti isolasi mandiri 14 hari selesai di situ, bukan. Ada yang bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Itu ditunjukkan dengan hasil CT-nya. CT itu maksudnya kandungan virusnya yang masih tinggi. Ya, bisa aja dia masih positif. Sebenarnya CT-nya sudah mulai turun ya, tapi masih ke dalam kategori tinggi. Kita istilahnya itu mungkin tingkat keganasan virusnya sudah mulai berkurang, tetapi kategorinya dia masih menderita COVID-19. Itu sih menurut saya. Yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri dan segera lakukan pemeriksaan kalau anjuran. Yang intinya kalau isolasi mandiri tetap ya di dalam pengawasan pelayanan kesehatan fasilitas pertama. Mungkin yang kita kenal adalah puskesmas. Pasti kita akan dipantau, dimonitor, dan yang memberikan obat-obatan bukan kita seenak udelnya sendiri. Beli di apotik, sesuka hati kita ngelihat orang ini pakai ini sembuh. Bukan. Nanti orang dari puskesmas yang akan memantau kita. Oke, seperti itu. Oke, Kak Dia. Berarti kita nggak bisa langsung menyimpulkan ya, Kak, walaupun kita udah isolasi mandiri 14 hari, kita langsung menyimpulkan kita sembuh. Nggak gitu ya, Kak ya?
tapi kita tetap harus mengecek, kontrol ke layanan kesehatan ya Kak. Nah, itu tadi kan Kak, kalau ciri-ciri atau kriteria ketika kita mengetahui bahwasanya kita itu sudah sembuh dari COVID-19. Nah, selanjutnya apa sih Kak langkah yang kita lakukan pasca sembuh dari COVID-19 ini? Oke, baik. Apa yang harus dilakukan pasca sembuh? Ya, pastinya tadi menjaga imunitas, mengendalikan, memberdayakan diri kita sepositif mungkin, sebaik mungkin. Jadi ininya sudah mindsetnya sudah mulai diatur. Kita yang setting, bukan lingkungan yang menyeting kita, diri kita yang menyeting kita sendiri. Ya, memperbanyak afirmasi. Ini saya kaitkan dengan tema kita, Bengkulu bisa patron. Saya akan sadar dulu bahwa sekarang yang digaung-gaungkan bukan lagi 3M, tapi 6M. Ya, kita sudah tahu bahwa yang pertama menggunakan masker. Ya, dulu masker jenis kain atau scuba sudah dilarang. Ya, tapi saya masih banyak menemukan orang yang berani memakai scuba ataupun kain. Nggak salah. Kalau nggak masalah, kita nggak boleh memukul rata. Enak aja, saya enak udahnya sendiri ngomong beli masker, masukin finansialnya seperti apa, ya silakan kalau masih mau menggunakan kain, tapi tolong lapis di dalamnya dengan yang benar, masker medis. Itu seandainya kita bepergian, saya di tempat keramaian meskipun nggak ketemu pasien, saya pakai masker, saya pakai masker. Ya, kalau teman-teman masih bilang oh masker kain juga, intinya gini, kalau perlindungannya 3 lapis, silakan merasa tenang, tapi kita yang tahu badan kita sehat, ringkih ataupun itu kita yang tahu. Itu yang pertama, 1M pertama menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin. Di sini saya bukan menjelaskan seperti saya kuliah kesehatan. Kalau kami di kesehatan ada 6 langkah cuci tangan. Saya nggak perlu mempraktekkan di sini. Nanti mungkin bisa di kesempatan lainnya ya. Kenapa? Terkadang kita suka secara tidak sengaja memegang mata, memegang area-area yang dianggap riskan virus itu menempel. Dan kalau saking terpaksanya kita menyentuh mata, kita sudah cuci tangan dengan sabun atau setidaknya kita kantongkan hand sanitizer di kantong kita. Gitu. Ya. Itu. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak. Kalau keluarga, suami istri, saya punya teman dekat, bisa nggak? Ya kalau buat kebaikan kenapa enggak? Bukan berarti menjaga jarak terus melonggarkan rasa kasih sayang. Enggak seperti itu kan? Artinya buat kebaikan bersama. M yang berikutnya adalah menghindari kerumunan. Nah, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan sudah mulai berubah. Sebelum kita PPKM sekarang, ya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang beberapa hari ini sudah dicanangkan Pak Wawali, ya itu sebelumnya kita sudah pernah juga seperti itu, mungkin namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu mudah-mudahan sekarang sudah sudah lebih better gitu. Itu Satpol PP keliling setiap malam ya. Jadi sudah ada himbauan bahwa setiap tempat hiburan, tempat makan, tempat keramaian, mal dan sebagainya jam 10 ya. Tapi masih banyak yang saya nggak tahu ya. Sebenarnya kalau mau disalahkan bukan tempatnya, tapi kitanya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah patuh. Kalau sudah tahu jam 10, ya kalau tempat itu kita langsung sadar orang-orang yang pergi atau nggak bakal datang lagi, dia nggak mungkin akan melamakan jam bukanya. Kalau kita tahu kita bahayanya makan di situ, kita cuma beli, take away. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahkan tempat mereka, perputaran ekonominya. Kalau kita bicara bank nih ya, ini kebetulan komunitasnya bank nih Bang Indonesia. Perputaran ekonomi itu nggak boleh berhenti meskipun di keadaan pandemi ini karena bisa defisit. Siapa yang mau menghandle kalau terjadi defisit? Sedangkan kehidupan ini harus berlangsung seperti mata rantai, nggak mungkin diputus satu, putus semua gitu ya. Sama seperti sektor kesehatan, nggak mungkin bisa ditutup.
pasti sektor-sektor lainnya. Dia harus dibuka 24 jam. Sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tapi harus di pemberlakuannya ketat. Harus prokesnya harus tahu. Jadi kita bisa patuhi yang mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita terpapar dari lingkungan, ya memang lingkungan yang akan membawa kita. P yang berikutnya adalah membatasi mobilisasi. Kita sebagai mahasiswa yang aktif, orang yang banyak kegiatan, tapi tolong di kondisi seperti ini alihkan semua ke teknologi. Percuma dong banyak aplikasi canggih, platform canggih. Contoh kalau di bidang saya tadi, saya bilang, saya kebetulan juga join atau ada di aplikasi 4 bulan. Ya, itu ada IG-nya itu ya, 4bulan.app ya, itu bisa dilihat. Dulu pelayanan kesehatan atau kebidanan nggak mungkin harus ketemu sama pasien, harus kontak secara langsung, harus memberikan asuhan. Ya, kalau enggak nggak bakal nyampe nanti maknanya. Sama seperti ini, sama seperti perbankan. Ya, dulu kalau mau namanya transaksi harus ketemu kasir, harus ketemu. Sekarang lewat m-banking, lewat SMS banking, itu memungkinkan. Nah, hal seperti itu. Jadi batasi mobilisasi, manfaatkan teknologi, meskipun teknologi juga punya kelemahan. Dan yang terakhir adalah menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup. Bukan berarti juga sekarang semuanya serba pembelajaran serba daring ya. Terus motivasi semangat belajarnya, mencapai mempertahankan beasiswanya juga jadi kendor, bukan energi positif di mana yang mau kita ngebangun. Intinya seperti itu. Setelah kita sembuh, tadi pertanyaan balik ke Kak ini, setelah kita sembuh kita harus ngapain ya tadi? Menjaga imun tubuh sehat. Baik fisik, sosial, kultural, maupun spiritual. Dan tetap patuhi prokes. Kalau tadi saya bilang prokesnya cuma 6M, kalau saya apa M terakhir apa? Meningkatkan ibadah dan terus bersyukur. Gitu. Oke, baik Kak Dia. Pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pesan Kakak untuk teman-teman yang hari ini hadir di Zoom, terutama oleh teman-teman di Bengkulu dan teman-teman lainnya, terkait dengan protokol kesehatan saat ini Kak. Oke, baik. Yang pasti pesan saya adalah kita saling mengingatkan. Dimulai sejak dini, sadar diri dari diri kita sendiri. Kita pikir panjang. Boleh kita punya daya tahan tubuh yang baik. Ya, kalau kita sehat, tapi kita peduli. Ada siapa di samping kita? Pikir panjang, keluarga kita. Pikir panjang, ya. Daya tahan tubuh mereka mungkin tidak sebagus kita. Kita pikir, gini, alihkan hobi kita, bukan saya menyetop hobi gitu ya. Gini, saya paling suka kalau di hari libur saya cari tempat makan yang ada live music, misalnya seperti itu, ya. Tapi di pandemi ini bukan saya mau menghilangkan kebiasaan saya, bisa kita live music sendiri. Sekarang banyak aplikasi, gitu. Manfaatkan teknologi. Loh, makan selama ini biasanya kalau mahasiswa lagi penat, banyak tugas akhir, banyak ini biasanya diskusi. Lah kan sekarang manfaatkan platform daring, ya. Seurgen-urgennya kalau di kami kesehatan, praktek harus ketemu langsung, harus dipantum, harus ke manusia. Itu yang mana yang sifatnya urgensial. Kalau yang sifatnya bisa di Zoom, kami mulai demonstrasi kok, mulai praktek, mulai simulasi dengan menggunakan teknologi. Jadi menurut saya, apa? Ya tadi, kalau mau ini sehat, peduli imun tubuh, jaga 7M tadi, kalau 1M saya tambahin tadi ya, sendiri ya. Terus pikir panjang, ada orang-orang di samping kita. Ya, kalau masih punya orang tua, ingat, ada orang tua yang menunggu kita. Kalau mau bawa maut, hindari ngajak-ngajak orang. Ya, kalau dibilang ini udah takdir,
boleh kita ngomong kodo dan kodar. Tapi kalau sebelum terjadi kodar, kodonya masih kita bisa perbaiki. Sebelum terjadi takdir, masih bisa kok kita cegah gitu. Kalau sudah terjadi takdir baru kita kerepotan, itu yang salah. Intinya itu Bengkulu bisa patuh prokes, nggak perlu kita boleh menjadi mahasiswa yang kritis, menilai kebijakan pemerintah, kebijakan sektor terkait ataupun siapa. Tapi kalau kitanya nggak sadar diri, kita menganggap nggak ada perubahan, saya pakai masker ataupun tidak pakai masker, toh yang biayai hidup saya bukan mereka, salah gitu. Kalau nggak dimulai dari kita sejak dini dan diri sendiri, kapan lagi ya? Dan hobi yang bisa kita salurkan seperti biasa, kita alihkan dulu sementara, kita manfaatkan teknologi, dan tadi membina hubungan kasih sayang tidak harus selamanya ada kontak langsung. Itu sih pesan saya, yang artinya kita support, ya tadi 7M tadi, balancing antara jasmani dan rohani, lahir maupun batin. Itu sih Kak Agnes. Kak Heni, Kak Agnes. Nah, namanya nama baru dari saya nih. Kak Agnes Heni. Agnes Heni. Oke, Kak Dia. Berarti itu tadi ya, teman-teman. Boleh diingat pesan dari Kak Dia yang 7M tadi. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang menyayangi diri kita ya? Oke, sebelum itu kita boleh langsung masuk sesi tanya-jawab ya, Kak ya? Boleh, silakan. Boleh. Sebelumnya, sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, Heni mau ngingetin nih ke teman-teman semua. Teman-teman boleh cek dulu di kolom chatnya, itu sudah dibagikan oleh operator dan panitia. Sudah ada ya di kolom chatnya, itu ada link absensi yang hadir hari ini. Boleh diisi link absensi, terus juga ada channel YouTube dari IT Channel. Boleh teman-teman subscribe juga. Terus ada Instagram juga dari Kadia Tepi, Instagram Edu Healthy, serta Instagram D3 Kebidanan DHC. Nah, itu juga boleh ya teman-teman untuk di-follow terlebih dahulu. Karena teman-teman itu salah satu masuk ke absensinya ya. Oke, mungkin kita langsung ke Q&A ya Kak. Di sini karena keterbatasan waktu, jadi Q&A-nya kita batasi. 2 kita ambil dari Instagram, dan 2 lagi kita ambil langsung dari peserta Zoom hari ini. Nah, ini sudah ada Kak pertanyaan yang menarik dari Instagram, dari @Zalisya_Ulfa_Akbar Kak. Nah, dia bertanya gini Kak, katanya ini pertanyaannya, baru-baru ini penggunaan masker ganda itu mulai dibumingkan. Nah, mengapa sih penggunaan masker ganda ini menjadi pilihan saat ini untuk mencegah COVID-19? Monggo Kak Diah, boleh dijawab. Oke, baik. Tadi pertanyaan bagus ya. Sebenarnya bukan masalah masker gandanya, tapi begini, kalau kita sudah memastikan masker yang kita pakai masker medis yang tepat, ya, sumber kita dapatkan jelas. Gini, saya bukan mau membahas maskernya dibeli dari mana gitu. Kalau kita ragu, kalau kita yakin pakai masker bedah, 1 pun cukup, nggak masalah masker medis. Ya, tapi kalau kita kurang yakin, silakan dobelkan tadi. Kalau bicara segala sesuatu masker, kami pakai 1 aja butuh biaya, apalagi kami harus double gitu kan. Ya tadi siasati, pakai masker kesehatan dan atasnya pakai masker kain kalau memang sangat terpaksa. Tadi saya bilang, sehat itu mahal. Ngapain kita harus repot-repot, begitu sakit kita mengeluarkan uang yang banyak. Dan ingat, tata cara etika juga membuang masker ini kalau bisa, yang mungkin teman-teman belum tahu selama ini, asal buang aja, sebaiknya ini digunting atau disobek-sobek. Kadang ini bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang. Itu yang sangat miris. Maksudnya di keadaan sekarang saja masih bisa ada yang menyalahkan. Jadi booming atau lagi ini masker ganda ya tadi karena keterpaparan variannya yang sekarang bikin cepat. Ya, saya bilang bisa 1-5 detik, bisa 1-5 menit, ya, bisa mungkin 1-5 hari. Kalau dulu nempel di baju bertahannya berapa, nempel di
apa kalau kita ini bicara ininya uap apa namanya air liurnya atau uapnya bertani, kalau ini sangat variannya yang memang varian yang ada ini sekarang kontaknya keterpaparannya lebih cepat. Jadi dimaksudkan untuk double di tempat keramaian. Sebenarnya kalau ditanya saya memakai masker double bukan karena varian deltanya sekarang jenisnya, tapi udah dari dulu di mana saya harus pakai double, di mana tidak. Ya ketika saya menghadapi pasien, saya nggak mungkin pakai satu, gitu kan. Nah, sama kalau kita ke tempat keramaian, ya. Kalau terpaksa, sangat terpaksa ada kegiatan kemahasiswaan yang mengharuskan tatap muka dan apa namanya bertemu dengan mutak, ya silakan gunakan double. Ya, double protection. Silakan. Kalau ragu dengan 2, 3, 4, jadi silakan pertahanannya. Ya, bukan soal boomingnya. Nanti gini, jangan sampai ada apa stigma bahwa semakin banyak maskernya nanti lama-lama kita sesak napas. Kalau nggak percaya, silakan diukur dengan saturasi ini aja. Saya bukan mau promosi alat di sini, nggak ada maksud apa-apa. Ya, silakan pakai masker satu ataupun masker double. Kalau kita saturasi oksigen di dalam tubuh kita bagus, nutrisinya bagus, daya tahan tubuh bagus, ya nggak akan mempengaruhi kok. Masker tidak akan membuat sesak. Intinya seperti itu. Ini soal pembiasaan dan kebiasaan. Itu Kak ini. Jadi silakan menanggapinya adalah kalau dia positif, trennya boleh kita ikuti. Tapi yang tahu mau pakai 2, 3 dan sebagainya, di mana kita sikonnya lagi berada. Itu sih. Kalau di rumah pakai 2, ya kalau memang dirasa perlu, silakan. Oke, baik ya Dia. Terima kasih itu tadi ya untuk penanya Zelisia Ulfa Akbar. Kita lanjut pertanyaan yang kedua nih Kak. Kalau masih pertanyaan dari Instagram, dari Saudari Ayu Novitasari. Pertanyaannya, banyak sekali tes yang dilakukan untuk mendeteksi COVID-19 saat ini. Di antaranya ada tes PCR, antigen, rapid swab, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di antara tes-tes itu, yang mana sih tes yang paling akurat? Atau tes yang paling baik untuk kita lakukan dalam mendeteksi COVID-19? Itu Kak pertanyaannya yang kedua. Boleh dijawab Kak Dia? Baik, saya menjawabnya tadi PCR atau tes swab yang apa namanya yang diperiksa dari hidung dan dari mulut. Yang tadi saya bilang, saya pernah jadi reaktif dengan menggunakan antigen, ya. Kalau ini rapid darah, ya, dengan menggunakan ini, ya, ataupun dengan menggunakan antigen yang hanya diperiksa lewat hidung, ya, itu bisa positif. Tapi ketika saya lanjutkan ke tingkat PCR atau swab, hidung saya diperiksa, tenggorokan saya diperiksa, ya, jadi apa namanya sampel lendir bukan dari hidung tapi dari tenggorokan juga, itu yang lebih valid. Tapi bedanya soal apa namanya finansial yang harus kita keluarkan. Kalau mau semakin akurat, otomatis finansial yang akan kita lakukan juga semakin ekstra. Itu. Jadi kalau mau ditanya tingkat akurasinya adalah yang PCR, ya, tes swab yang dari hidung dan tenggorokan. Oke. Itu. Berarti PCR ya yang lebih ini. Siapa? Ayu ya yang bertanya tadi. Berarti kalau Ayu mau cek, boleh tes PCR-nya ya, Ayu. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan teman-teman yang ada di Zoom. Oke, boleh ya kepada teman-teman yang ada di Zoom nih. Sekarang ada 65 partisipan. Nah, boleh kepada teman-teman yang mau bertanya, Henny buka 2 sesi tanya jawab untuk teman-teman yang berada di Zoom. Boleh diiniin apa? Aktifkan fitur raise hand-nya untuk teman-teman yang mau bertanya. Itu mungkin ada dari Ayu Novita mungkin ya, Kak Heni, raise hand. Ayu Novita tadi, ini ya, Ayu tadi sudah bertanya di Instagram, Ayu. Oh, oke. Okay. Oke, baiklah kepada teman-teman. Ada lagi? Kita memberi kesempatan yang lain dulu ya Ayu ya.
teman yang lain mau bertanya dulu ke Kak Diahnya langsung. Boleh nih fitur raise hand dulu teman-teman diaktifin, atau mungkin kalau nggak dapet fitur raise hand-nya boleh di ini dulu komen di. Oh ya, ini ada Anissa. Ya, halo Anissa. Bisa dengar suaranya? Ya, oke, bisa. Mau tanya soal apa ya, isu politik corona, kan katanya tuh isunya corona ini kan jadi politik rumah sakit gitu. Misalkan dia tuh nggak corona, nggak COVID, tapi dinyatakan COVID gitu, biar rumah sakitnya dapat dana, karena kan pasien-pasien COVID itu didanai oleh pemerintah gitu kan. Banyak dengar isu-isu seperti itu. Nah itu benar nggak sih? Gimana Kak? Sebenarnya gimana kejadian sebenarnya soal COVID itu sendiri gitu? Kalau di rumah sakit pengecekannya. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Pertanyaan bagus sekali. Gini, sekarang gini. Ketika sekarang semua pasien masuk rumah sakit atau masuk pelayanan kesehatan itu tuh di tracing namanya ya. Artinya semuanya dicek apakah pasien ini masuk penanganan pasien COVID atau pasien non COVID. Itu dulu yang harus dibedakan. Kalau kita nggak melakukan tracing, bagaimana kita tahu bisa merawat? Karena tadi semua sekarang kondisi rumah sakit penuh hanya dengan pasien COVID-19. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa itu dipolitikan, ya tinggal diminta aja mana hasil pemeriksaan penunjangnya. Ya tadi saya bilang, kalau ada antigennya mana? Kalau memang ada PCR yang jauh lebih akurat, yang lebih bagus, ya mana hasilnya? Gini kok, kita bisa, kalaupun ada permainan politik atau permainan yang mengandung itu, kita bisa kok membawa ke meja hukum dengan catatan kita semuanya punya data. Lalu ketika kita didiagnosa, keluarga kita ataupun kita tunggu hasil pemeriksaannya. Ya, kita boleh misalnya kemungkinan misalnya ditegakkan dulu sebelum hasilnya keluar bahwa kemungkinan dari tanda gejalanya ini mengarah. Silakan berspekulasi seperti itu, tapi kita butuh mana datanya, mana hasilnya, kita tunggu dulu. Silakan dikejar. Bukan berarti kita masyarakat umum, masyarakat awam, kita hanya geleng-geleng kepala, hanya nunduk-nunduk. Ya, yang penting keluarga kita cepat ditangani. Bukan begitu juga, kita harus berpikir kritis. Kalau mau dibilang tadi saya menanggapi permasalahan yang itu, ya tadi saya bilang kitanya sudah dengan protap ya. Misalnya masker nih, ya. Tetapi ada aja mungkin ulah-ulah setelah dibuang, ulah-ulah individu yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ya makanya kita mencegahnya seperti apa? Tadi kalau mau buang gunting dulu atau potong masker, sama seperti ini, supaya ini tidak dijadikan polemik atau politik, ya. Kita tanya mana hasil pemeriksaannya, mana penunjangnya, bukan cuma diperiksa dilihat sama dokter di mana hasil labnya, kalau bahasa umumnya mana hasil laboratoriumnya, bisa kita kejar, gitu, ya. Jadi jangan sebelum keluar hasil itu, kalau baru dinyatakan kemungkinan ke arah, tapi tunggu hasilnya, gitu. Itu sih, mudah-mudahan jawabannya mewakili. Oke, baik, terima kasih Kak Dia. Gimana Nisa, sudah puas ya dengan jawabannya? Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, dari Kiki Saputra IAIN Curug terlebih dahulu. Boleh Kiki? Merayap ketahuan kamu nanti. Merayap. Kiki? Ya. Iya, boleh. Ya. Ini langsung bertanya saja ke narasumber kita. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gigi Saputra dari IAIN Curup, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, di Rejang Lebong kan banyak yang terkena virus COVID-19 ini, kan? Itu banyak juga masyarakat yang nggak mau divaksin karena masyarakat Curup itu bilang divaksin itu bisa menimbulkan gejala. Ada tuh jenis vaksinnya juga itu yang adakah jenis vaksin yang lebih efektif atau mereka jenis vaksin yang keluaran ada juga jenis vaksin yang keluaran terbaru. Itu saja. Terima kasih. Oke, saya jawab aja pertanyaan dari Kiki ya. Mudah-mudahan menyimak. Betul ya tadi yang nanya Kiki ya? Iya benar Ibu. Benar. Maaf ya, maksudnya Kak. Nama yang tadi bertanya Kiki Saputra dari Genbi IAIN Curup, Kak. Iya, Kiki, baik. Apa namanya? Kiki pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya gini, banyak pro kontra tentang vaksin ya. Di Bengkulu saya nggak tahu sekarang orang berbondong-bondong untuk vaksin semenjak dikeluarkan aturan kebijakan kalau untuk memperpanjang SIM, STNK wajib punya sertifikat vaksin pertama dan kedua. Ya, apakah itu untuk menumbuhkan kesadarannya atau apa? Nah, sebenarnya gini, anjuran vaksin itu kita samakan dulu persepsinya. Anjuran vaksin itu ya khususnya vaksin COVID-19 itu bukan untuk kita tidak terpapar atau mencegah, minimal ketika kita terpapar gejalanya tidak berat. Itu dulu yang harus disamakan persepsinya. Ya. Sama kalau kita seperti vaksin waktu kecil aja, waktu bayi aja ya. Siapa yang di tangannya ada bekas luka di kanan, di tangan kanan atau kiri? Itu namanya kan vaksin BCG. Ya, kalau ada bekas luka itu nggak mungkin nggak ada bekas luka di tangan kanan atau tangan kiri. Nah itu bertujuan untuk mencegah TBC, misal penyakit TBC. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kita nggak akan kena TBC kalau pola hidup atau lifestyle kita nggak benar. Nah gimana kalau udah divaksin BCG? Nah kalaupun terkena, mohon maaf, amit-amit nih, terkena TBC itu meringankan gejalanya, ya bukan dengan divaksin tidak atau mencegah TBC misal tadi ya sama seperti vaksin COVID-19 dulu ibu hamil ibu menyusui itu nggak boleh ini saya bicara kayak gini supaya kamu nanti sebagai mahasiswa meskipun non kesehatan punya sanak atau saudara tidak multi perception ya sudah pernah mendengar dulu ibu hamil ibu menyusui nggak boleh divaksin kalau sekarang boleh ya kalau sekarang udah boleh aman. Dulu lansia belum boleh, risetnya belum ada penelitiannya, tapi sekarang sudah bisa. Dulu pasien dengan komorbid ya, pasien dengan riwayat DM, hipertensi, dulu tidak boleh diriset lagi, dianjurkan aman. Nah, mengenai masalah jenis vaksinnya, segala jenis vaksin yang akan dikeluarkan untuk orang banyak, ini saya nggak bicara mereknya, Sinovac ataupun apa dan lain-lain, ya itu sebenarnya nggak boleh nyebutin merek dagangnya dan lain-lain, ya itu pasti sudah di penelitian, sudah diuji coba. Kalau seandainya mengeluarkan jenis, anggaplah makanan minuman yang menimbulkan keracunan orang banyak, itu udah di demo kita. Yang menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa seseorang itu pasti udah di demo. Sekarang bagaimana kalau kita melihat di sosmed, di IG, di YouTube, di surat kabar, sosial media dan sebagainya, 1-2 orang dari kita yang sudah divaksin kok bisa mengalami gejala itu, banyak faktor. Hindari gini, kita harus kritis sebagai seorang masyarakat umum, mahasiswa ataupun dari kesehatan ataupun non kesehatan yang ada di Zoom ini, dalam menerima sesuatu harus kritis. Mungkin banyak faktor lain yang bisa memperberat hal itu, ya faktor-faktor lainnya yang pasti harus dicari tahu. Tapi karena
mungkin setelah divaksin gejala itu makin berat. Bukan, harus diluruskan. Gara-gara vaksin timbul gejala itu, bukan. Ya. Dengan divaksin jadi lebih diperberat, ya. Bisa saja contoh, orang yang punya tekanan darah tinggi ya dikontrol dulu tekanan darah tingginya, diobati dulu. Tapi boleh divaksin orang yang darah tinggi. Gitu. Tapi ada kadang-kadang kita waktu di tracing sebelum divaksin itu nggak jujur. Ya, hanya karena tadi mengejar. Sekarang ada aturan bahwa saya nggak tahu di seluruh Indonesia sudah ada aturan itu atau belum ya, bahwa kalau sekarang mau ngurus SIM atau STNK harus punya 2 vaksin itu. Jadi menghalalkan segala cara, atau ya gimana cara saya bisa divaksin gitu. Untuk seseorang itu bisa dikasih atau diberikan vaksin itu melewati step-step dulu, dikaji, di anamnesa, diperiksa sampai dengan dia sudah layak, nggak ada masalah, divaksin dan diamati dulu, diobservasi selama beberapa menit atau jam. Bukan langsung disuruh pulang. Gitu. Nah, jadi apapun mereknya, apapun yang dikeluarkan itu sudah melewati uji coba atau uji klinis di kita medis, gitu, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman keluarganya yang belum divaksin, ya, ayo dihimbau. Tadi bagaimana penyebaran dan angkanya bisa ditekan serendah mungkin, gitu. Oke, mungkin itu Kak Heni dan Kiki mudah-mudahan bisa mewakili intinya. Vaksin atau obat medis tidak mungkin untuk membuat kliennya menderita. Itu aja sih. Oke, baik Kak Dia. Insya Allah. Terima kasih, Kak. Ya, sudah menjawab ya Kiki ya. Sudah dijawab ya pertanyaannya. Ini Kak Dia, ini ada satu penanya lagi nih, Tommy. Kira-kira gimana Kak? Kita berikan kesempatan atau kita lanjut ke sesi berikutnya Kak? Silakan. Kalau saya ngajar tuh yang pengen buru-buru mahasiswanya ya. Kalau sekarang mungkin saya nggak buru-buru. Kayak pantun ikan sepat, ikan gabus, lebih sepat, lebih bagus. Enggak. Okay. Untuk di ruangan Zoom ini kayak kan waktu every time. Okay. Every time. Oke, thank you Kak Dia. Boleh Tommy. Halo Tommy Bengkulu. Namanya Tommy Bengkulu ya. Luar biasa sekali. Mana kita sapa dulu Tommy? Halo Heni, moderator. Halo Tommy. Iya, langsung bertanya ke Kak Dia. Perkenalan diri dulu Tom. Okay. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tommy. Kenalkan, nama saya Tommy Rizqlah Habibi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Dia. Jadi kan beberapa minggu belakangan ini kita baru aja mendengar yang namanya istilah free mask yang diterapkan di Singapura ataupun di Amerika. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apa yang membuat negara-negara tersebut menetapkan free mask atau bebas untuk memakai masker? Dan yang kedua, apabila warga Bengkulu atau warga Indonesia telah melakukan vaksinasi semuanya, atau semua warga ini sudah menerapkan protokol kesehatan secara bagus, vaksinasi sudah diterapkan semuanya oleh warga Indonesia, apakah nanti Indonesia bisa mengikuti jejak dari Amerika atau Singapura yang sudah menetapkan free mask tersebut? Dan yang terakhir, ini pertanyaan dari teman saya, sekarang kan lagi PPKM tuh, ada di dalam beberapa ayat dalam peraturan tersebut mengatakan bahwasannya bukan tempat hiburan tapi kayak tempat makan atau nongkrong itu maksimal dine in itu jam 17. Nah, mengapa peraturan dibuat sedemikian rupa tersebut? Apakah di saat jam 17 ke atas seperti jam 20, jam 21, jam 22, apakah itu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang tetap berkerumun walaupun
tempat makanan tersebut atau tempat nongkrong tersebut telah ditutup jam 17. Itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya sepaket ya pertanyaannya ya, paket lengkap. Oke, nanti kalau ada yang terlewat boleh di ini. Kalau saya tadi kelewat, silakan nanti diingatkan lagi. Jawabannya Singapura, Malaysia sudah menerapkan free mask. Sebenarnya kalau mau kita coba, kita nggak usah di Indonesia deh. Indonesia karakteristik demografinya tahu sendiri. Dari Sabang sampai Merauke nggak bisa dibandingkan kalau mau sama Singapura atau Malaysia. Kalau mau dibandingkan dengan Bengkulu, ayo. Kalau mau Bengkulu mau bisa free mask. Tapi free mask-nya dalam kondisi yang kurang tepat sekarang. Artinya apa? Prokesnya kurang tepat, ya. Belum mematuhi prokes, tapi udah free mask. Nah, kalau di sana prokesnya sudah ketat, disiplinnya sudah ketat, vaksinnya sudah merata. Ingat ya, note-nya, vaksinnya sudah merata, prokesnya sudah ketat, disiplinnya sudah tahu, ya, sudah berani mengakui ketika saya OTG tadi ya, saya siap untuk diisoman, isolasi mandiri. Ketika saya sudah memenuhi syarat untuk dirawat di rumah sakit, saya segera bergegas ke rumah sakit. Ini biasanya orang ketakutan. Kelak, kalau kata orang Bengkulu ya, kelak Dang atau Ayu kalau sampai ke rumah sakit mengantar nyawa, gitu ya. Kalau bahasa orang Bengkulu itu ya, mengantar nyawa. Nah, itu pola pikirnya. Artinya apa? Sehingga lebih memilih dirawat di rumah, padahal kriterianya dia sudah harus ke fasilitas kesehatan. Nah, ini yang kalau mau menerapkan, lihat dulu karakteristik demografinya, karakteristik jumlah penduduknya, lifestyle-nya, pola perekonomiannya. Kalau ngomongin perbankan, ya, kalau mau ngomongin sektor ekonomial, itu nggak bisa disamakan. Tapi kalau kita mau menguji coba satu provinsi, bukan negara Indonesia, silakan kalau siap, ya. Artinya kalau siap, silakan. Nah, masalahnya PR-nya masih banyak. Pemerataannya belum rata. Kesadaran, tadi saya bilang, kesadaran diri sendirinya belum sama levelnya. Ya, banyak yang menganggap bahwa ya udah kalau waktunya takdir, maut, ya mau diapain lagi? Nah, itunya harus level knowledge-nya harus disamakan dulu. Level preventifnya, pencegahannya harus disamakan dulu. Promotifnya harus disamakan dulu. Bukan ketika ada kuratif pengobatan sakit berbondong-bondong. Nah, iya kayak kemarin. Liburan sudah longgar, dibuka, Idul Fitri sudah boleh sholat di berbagai tempat ibadah, sudah bisa bersilaturahim, pesta sudah lagi dibuka, tetapi nggak terkontrol. Ya, dianggap bahwa udah aman ini seperti apa? Nah, ditambah varian seperti ini yang keterpaparan kontaknya lebih cepat. Sama aja sih, cuman jenis varian ini yang perlu diwaspadai. Nah, bukan takut karena si varian ini, tetapi apa dia sama berlomba-lomba tadi menjaga daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Kenapa kok di Indonesia belum bisa? Levelnya harus disamain dulu. Kita nggak bisa nyamain orang. Tommy dengan tadi Kiki, ya. Tommy dengan seperti ini, ya. Dengan cuman kehujanan, Tommy nggak masalah. Mungkin Kiki dengan kehujanan dikit bersin-bersin gitu. Harus disamakan levelnya. Itu. Ya, yang kedua, tadi PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau di medis ya, Tommy, tadi saya ada 6M yang sebelum saya sebut M yang ke-7, sebelum meningkatkan ibadah dan selalu bersyukur. Ada saya bilang menjaga pola makan dan istirahat cukup. Ya, kenapa dibatasi sampai jam 5? Kemarin jam 10, sekarang jam 5. Hey, kan sudah ada prokes yang menjaga pola makan dan istirahat. Kalau dibuat jam 10, ya istirahat orang minimal 8 jam, bukan berarti nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Minimal 8 jam, tapi kita nggak mungkin menggunakan 8 jam itu bisa langsung di floor. Ya, kenapa harus jam 5?
Dan kalau di medis, ini analisa saya ya, kenapa setiap orang punya kebijakan, ya mungkin jam 5. Kalau saya nggak, mohon maaf, saya di sini tidak menyampaikan di agama tertentu. Mungkin supaya habis itu masuk ke ibadah selanjutnya bisa lebih khusyuk. Atau kalau dikaji dari keterpaparan segi medis, semakin jamnya malam atau semakin itu, daya tahan tubuh kita akan menurun. Meskipun kita orang yang aktif, konsentrasi belajar. Coba saya balikan. Kalau kita ada kelas malam dengan kita kelas pagi atau sore, tetap akan konsentrasinya bagus yang pagi sampai sore. Setelah itu meskipun kuat, tetap akan konsentrasi atau penyerapannya akan mulai menurun, ya, bukan tidak bisa menyerap. Nah, sama seperti itu. Lama-lama imunitas tubuh. Nah, begitupun organ-organ di dalam tubuh kita punya jam-jam tertentu, apalagi kalau sudah malam, sudah harus diistirahatkan, sudah apa. Bagaimana kita mau mematuhi prokes, katanya temanya adalah ya Bengkulu bisa patuhi prokes, tapi nggak tahu secara daya kerja ininya. Mungkin peraturan itu dibuat sudah dikaji dari sektor-sektor, semua sektor, ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor dan lain-lain, sudah melalui dan melewati pendapat atau masukan-masukan dari pakar-pakarnya. Itu sih kalau menurut saya. Kenapa harus jam 5? Kenapa itu? Ya sudah, enough. Aktivitas kita, kalau dibilang kita mulai aktivitas dari jam 8 ke jam 5 aja, itu udah berapa? Udah hampir 8 jam bisa. Gitu. Itu sih, Tommy, semoga bisa mewakili jawaban dari saya. Ya, Tommy sudah terjawab ya, Tommy ya, pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah terjawab. Oke, itu tadi teman-teman untuk 5 penanya tadi, boleh langsung menghubungi panitianya, langsung menghubungi Anissa Mutmainah, karena untuk para penanya kita punya reward atau hadiah ya. Boleh langsung hubungi. Kak Heni, maaf Kak Heni, di sini ya, Kak Dia. Enggak, ada diputar video atau tidak ya? Videonya di akhir, Kak. Oh, di akhir. Kebetulan saya tadi juga mengundang ya ada Ibu Ronalen, dia juga dari pelayanan kesehatan, yang ternyata orang pelayanan kesehatan bisa terpapar loh. Nanti kalau setelah diputar videonya atau apa, kita bisa melihat atau mendengar testimoni dari beliau. Ini beliau 2 bulan isolasi mandiri, tes PCR 6 kali dengan biaya dikalikan berapa bisa untuk mungkin kebutuhan lainnya. Ini beliau berbulan-bulan. Artinya ya beliau belum terkena varian Delta saja sudah lama, apalagi kita nanti yang menemukan varian yang lebih ini. Artinya jangan sampai berpikiran bahwa varian Delta lebih ganas, bukan. Iya, ya, baik. Jadi kalau setelah dilihat videonya, nanti di sini kalau nggak salah sudah bergabung dengan Bu Valen, boleh disapa dulu mungkin Kak ini dia bisa Ronalen, Ibu Ronalen, Kak Ronalen Situmorang. Halo Kak Ronalen, sudah bergabung dengan kita? Halo, kita spotlight dulu ya. Iya, baik. Halo Kak. Sedang berada di Universitas D. Hasan ya Kak ya? Iya Kak, ini sekarang sedang berada di kampus D. Hasan. Oke. Salam kenal Kak Ronalen Situmorang. Salam kenal Kak, ini Kak Heni ya, salam kenal ya Kak ya. Ya, benar Kak. Mungkin kita boleh langsung ya, izin ya Kak Dia sama Kak Ronalen, kita langsung putar videonya, boleh ya panitia, operator? Langsung kita share screen videonya, agar nanti boleh testimoninya ya Kak. Sama-sama Kak. Ya, ada suaranya Kak. Oke, mungkin sambil memutar videonya, sambil kita menunggu ya Kak Heni, mungkin
teman-teman di Genbi ya bisa membuat selama pandemi ini pembatasan yang tadi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan kreatif lainnya ya. Tadi saya bilang dengan memanfaatkan teknologi ini banyak nih penerima beasiswa yang mungkin kreatif-kreatif, nanti mungkin bisa mencontohkan pelayanan kesehatan bisa kok dijalankan dengan menggunakan teknologi ya, bisa dilihat nanti di aplikasi 4 bulan aplikasi, mungkin nanti teman-teman bisa di bidangnya masing-masing bisa ngebantu sehingga menolong masyarakat dalam hal tadi pendidikan, patuhi prokes dan sebagainya, memanfaatkan media untuk supaya bisa lebih sadar diri dan saling mengingatkan. Gitu sih Kak Eni, sambil nunggu videonya ya. Ya, oke, baik Kak Dia. Tadi dari panitia baru mengkonfirmasi Heni, rasanya ada terkendala nih Kak Dia, mohon maaf sama Kak Ronalan, ada terkendala teknis dari videonya, tidak bisa terputar suaranya. Jadi mungkin boleh langsung ya Kak Ronalan untuk boleh langsung menyampaikan secara langsung saja Kak di Zoom kepada teman-teman sekalian testimoni atau pengalaman Kakak selama kemarin. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini. Mungkin kedengaran suaranya dengar? Sudah. Ya, dengar Kak suaranya. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya yang diberikan Ibu Moderator, Ibu Heni, juga Bapak Ibu dan Bu Dia Tepi sebagai pemateri hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan mungkin profesi saya adalah sebagai seorang bidan, namun tenaga kesehatan juga bisa mendapatkan COVID-19 juga gitu. Nah, mungkin di sini saya berpengalaman selama hampir 2 bulan saya mengalami COVID-19. Nah, intinya kita mendapatkan penyakit itu, pertama itu adalah kita harus mensyukuri, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, baik itu suka maupun itu duka, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada rencana indah yang diberikan Tuhan buat kita. Nah, puji Tuhan, saya selama mendapatkan isolasi mandiri ini, banyak sekali karya-karya yang saya buatkan, dan tidak hanya saya sendiri termenung dalam kesedihan, termenung dalam kesakitan, bahkan semuanya itu saya tidak bisa, tapi saya ikut melakukan banyak cara saya lakukan supaya saya cepat bisa sembuh. Salah satunya apa? Saya berkarya bisa membuat berbagai macam buku. Selama ini saya selama isolasi banyak sekali saya membuat bermacam-macam buku Bapak Ibu untuk mengisi kekosongan waktu saya selama ini. Sebenarnya ada beberapa macam yang saya buatkan supaya saya tidak mengalami stres yang terlalu berlebihan. Jadi saya bisa menciptakan buku, juga saya bisa melakukan oral presentasi. Kemudian saya juga bisa melakukan bermacam-macam lah, yang penting hal-hal yang positif, berolahraga, kemudian itu pastinya kita melakukan meditasi. Nah, di mana juga Bapak Ibu dengan mengalami masalah-masalah seperti ini, kita harus yakin, kita harus menjaga kesehatan kita, baik itu terdiri ada 6 yang dibilang sama Ibu Dia Tepi, 6 harus yang kita harus patuhi, begitu. Nah, intinya adalah kita harus semangat dalam kesehatan kita. Mungkin begitu saja Ibu Heni. Terima kasih Bu Heni, Bu Dia, dan Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ronalen. Berarti untuk teman-teman yang mungkin pernah berada di posisi terjangkiti COVID-19, kita tidak boleh menyerah dan kita mengambil dari sisi positifnya ya Kak ya. Harus bisa semangat dan insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya dari Tuhan terkait apa yang sudah kita alami saat ini. Contohnya seperti Kak Ronalen saja, beliau tetap bisa melakukan aktivitas positif dalam keadaan seperti yang sudah disampaikan beliau tadi, sudah menghasilkan berbagai karya lewat buku, luar biasa sekali dan menginspirasi sekali Kak Ronalen. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman sekalian. Ya, baik Kak. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak. Heni ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, ada Kak Dia Tepi Halo Kak, dari beliau sebagai bidan praktisi, trainer, dan juga pengajar lainnya. Luar biasa sekali ya
materi yang disampaikan oleh Kak Dia Tepi, dan juga kita kedatangan juga Kak Ronalen sebagai pengajar juga ya Kak ya dari Universitas DHSN. Luar biasa sekali atas pengalaman-pengalaman dua orang yang menginspirasi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan bisa bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita boleh melakukan sesi foto bersama teman-teman semua. Boleh ya Kak Dia, Kak Ronalen? Kita foto sesi bersama. Jadi untuk teman-teman boleh diaktifin dulu teman-teman kameranya karena akan kita lakukan sesi foto bersama. Oke. Boleh ya? Sudah standby semuanya? Yang belum aktifin kamera? Boleh ya, tolong diaktifin teman-teman. Oke, sudah ya. Boleh operator panitia untuk screenshot ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, standby, tahan. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi yang diucapkan ke Kak Dia Tepi dan Kak Ronalen. Terima kasih banyak atas pengetahuan dan wawasan hari ini, luar biasa sekali. Boleh teman-teman kita beri aplaus dulu ya, walaupun terhalangi oleh jarak dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi luar biasa sekali hari ini. Dan Henny selaku moderator hari ini, mohon maaf juga bila ada kesalahan kata. Kepada Allah, Henny mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.